Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmadani beserta kelompok saya yang bernama Sonalia Antama Putri, Teni Tarnia, dan Elizabeth Sekar Ambar Pratiwi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan makalah tentang sejarah koperasi, definisi, dan peranan koperasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh penjelas pertama kami, yaitu Sonalia Antama Putri. Kepada Sonalia Antama Putri, saya persilakan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Yang pertama itu kami akan membahas awal mula berdirinya koperasi di Indonesia. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Dan di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Fatih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Arya Wiratmaja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Dan pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi koperasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Dan kemudian ditetapkan Hari Koperasi Indonesia sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta pernah berkata, bukan koperasi namanya, manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang koperasi. Akibat tekanan dari berbagai pihak, misalnya agresi Belanda, keputusan Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Namun, organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekonomi lemah seringkali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fungsi koperasi di kalangan masyarakat, diadakannya penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi. Dan yang kedua, kami akan membahas tentang pengertian koperasi menurut istilah dan undang-undang dan juga menurut para ahli. Yaitu pengertian koperasi menurut istilah. Koperasi secara sederhana berawal dari kata CO yang berarti bersama dan operation atau operasi artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah bekerja sama, sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dengan maksud mensejahterakan anggota. Dan pengertian ekonomi menurut undang-undang, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Dan yang ketiga, pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama itu pengertian koperasi menurut para ahli yang pertama yaitu Fay 1980. Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan pengusaha yang bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat, tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan dapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Dan yang kedua itu menurut M. Margono Jojo Hadi Kusumo. Koperasi adalah perkumpulan manusia, seseorang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
Dan yang ketiga itu menurut R.S. Suryatmadja, koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya. Dan yang ketiga kami akan membahas tentang lambang, ciri-ciri dan unsur koperasi. Lambang koperasi di Indonesia memiliki yaitu roda. Yang pertama itu roda bergigi, melambangkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang kedua itu rantai, memiliki makna ikatan, kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh. Dan yang ketiga itu padi dan kapas, melambangkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus rakyat dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Dan yang keempat itu timbangan, menggambarkan keadilan sosial bagi salah satu dasar koperasi. Yang kelima, bintang dan perisai, yang merupakan lambang dari Pancasila yang berartikan landasan ideal koperasi. Yang keenam, pohon beringin, menggambarkan simbol kehidupan yang memiliki sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang berakar kokoh. Yang ketujuh, koperasi Indonesia, melambangkan kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia. Dan kedua, ciri-ciri koperasi yaitu yang pertama, terdiri dari perkumpulan orang. Yang kedua, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa dan modal itu dibatasi. Dan yang ketiga, tujuannya itu untuk meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat itu, modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Dan yang kelima, tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Dan yang selanjutnya itu unsur-unsur koperasi yang terkandung dalam koperasi sebagai berikut, yaitu mengusahakan keuntungan barang dan jasa untuk perbaikan kehidupan anggotanya. Dan yang kedua itu berasaskan kekeluargaan. Yang ketiga, bertujuan menyejahterakan anggotanya khususnya masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat, keanggotaannya bersifat sukarela. Yang kelima, pembagian SHU secara adil dan besarnya sesuai dengan usahanya masing-masing. Yang keenam, kekuasaan tertinggi di tangan rapat anggota. Yang ketujuh, berusaha mendidik dan menumbuhkan kesadaran berkoperasi anggota. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Elizabeth Sekar Ambar Pratiwi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip, fungsi, dan peranan koperasi. Yang pertama, prinsip koperasi. Ada keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Sisa hasil usaha atau SHU yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Selanjutnya, modal diberi belas jasa secara terbatas. Koperasi bersifat mandiri. Asas koperasi. Asas koperasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, asas kekeluargaan dan asas kegotong royongan. Asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Asas kegotong royongan. Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama, bukan orang
perorangan. Yang kedua, fungsi dan peranan koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada kasus dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi per anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat meningkatkan fungsinya sebagai wadah kerjasama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Yang tiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara berdasarkan sifat seperti itu. Maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi. Ekonomi sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam setiap sistem perekonomian Indonesia. Selanjutnya, peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. 1. Membantu anggota meningkatkan penghasilan sehingga secara tidak langsung ikut serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Yang ketiga, ikut membangun daya cipta, daya usaha orang-orang secara individu maupun sebagai kelompok. 4. Memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan produksi masyarakat. Manfaat koperasi di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya. 2. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu. Yang ketiga, menumbuhkan motif berusaha yang berperkemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya. Yang keempat, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi. Yang kelima, melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup berhemat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teni Tarnia. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi diutamakan bergerak di bidang ekonomi yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama anggota koperasi tersebut, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat dirugikan. Kegiatan-kegiatan koperasi diantaranya 1. Produksi barang. Kegiatan produksi barang pada umumnya adalah usaha kecil sampai menengah. Yang kedua, simpan pinjam modal. Kegiatan koperasi yang paling banyak dilakukan dan diminati masyarakat karena meminjam modal. Yang ketiga, jual beli barang atau jual beli produk. Kegiatan ini dari koperasi adalah jual beli produk dengan harga yang jauh lebih murah daripada di pasaran. Yang selanjutnya, jenis-jenis koperasi. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam. Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Yang kedua, koperasi konsumen. Adalah koperasi beranggota para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
Yang ketiga, koperasi produsen adalah koperasi beranggota para pengusaha kecil atau UMKM dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Yang keempat, koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan menjual produk atau jasa koperasinya atau anggotanya. Yang terakhir yaitu contoh kasus koperasi. Yang pertama, Puri Bintoro PB 14 Kecamatan Ciputat, Banten. Kegiatan yang ada di koperasi usaha mandiri perkasa hanya dapat kegiatan simpan pinjam uang. Karena kegiatannya hanya disimpan pinjam uang, maka koperasi usaha mandiri perkasa memiliki target-target tertentu seperti satu bulan harus memiliki masukan 1 M. Untuk bisa menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam harus melakukan himpunan dana. Dana-dana tersebut bisa dimasukkan dalam kategori hutang atau ekuitas. Dari keseluruhan dana tersebut, sumber dana utama adalah simpanan, sehingga perlu diberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang simpanan. Dari keseluruhan sumber dana tersebut, sumber dana utama adalah simpan pinjam. Tujuan utama dari Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada kasusnya dan masyarakat pada umumnya. Sisa hasil usaha atau SHU dan bonus lainnya diberikan oleh Koperasi Usaha Mandiri Perkasa kepada karyawan hanya saat Hari Raya Idul Fitri. Yang terakhir, pola manajemen koperasi. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami yang menjelaskan tentang sejarah koperasi, definisi beserta peranan koperasi di Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.